Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang mana pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan majelis guru ini dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu refleksi setiap Jumat. Kemudian pada saat ini juga akan kita gabungkan dengan pelaksanaan PMO level sekolah, di mana PMO ini merupakan kewajiban bagi sekolah penggerak, terutama untuk angkatan 2. PMO langsung dipimpin oleh kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita di samping melaksanakan refleksi, kita juga melaksanakan PMO untuk yang pertama kalinya. Bapak Ibu, sebelum PMO ini kita laksanakan, jadi perlu saya sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu telah disosialisasikan oleh Kementerian Pendidikan bahwa kita akan melaksanakan PMO terhitung dari Agustus sampai bulan Desember, yang mana PMO tersebut siklusnya sebagai berikut. Jadi ada tahap pertama merupakan refleksi pembelajaran berbasis peserta didik, di mana di sini kepala sekolah berdiskusi dan refleksi dengan guru mengenai kendala yang dialami oleh sekolah dari hasil pembelajaran siswa menggunakan sumber data hasil belajar peserta didik, kemudian hasil penilaian pembelajaran, kemudian rapor pendidikan dan data lain yang relevan. Kemudian tahap kedua, kita selaku sekolah penggerak dituntut untuk menemukan akar masalah dari permasalahan yang dihadapi berdasarkan sumber data tadi. Kemudian sekolah melakukan refleksi dan berdiskusi untuk menemukan akar masalah yang dianggap prioritas untuk diselesaikan. Kemudian tahap ketiga, kita sepakati solusi apa untuk menyelesaikan akar permasalahan sesuai dengan topik yang kita pilih tadi. Jadi kita nanti melakukan berdasarkan 3 hal. Apa solusi tersebut sangat penting, kemudian apakah solusi tersebut dapat dilakukan dalam waktu 6 bulan, apakah solusi tersebut mendukung ketercapaian tujuan dan target. Kemudian tahap 4 merupakan sekolah melakukan implementasi. Setelah solusi ditentukan, sekolah melakukan langkah strategis sebagai tindak lanjut dari solusi yang disepakati tersebut. Jadi dalam PMO ini kita dituntut untuk memilih 1 topik dan 2 subtopik yang akan dilaksanakan. Baiklah Bapak Ibu, mungkin kita untuk menentukan topik yang akan kita pilih di dalam PMO yang akan dilaksanakan selama 6 bulan ke depan, kita harus merefleksi kembali. Kita lihat rapor pendidikan kita. Ini data bisa kita tayangkan, rapor pendidikan yang sudah dalam bentuk poster yang sudah di-download dari akun belajar kepala sekolah. Jadi dari data tersebut bisa dilihat Bapak Ibu semuanya bahwa sekolah kita untuk tahun 2023 didapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan literasi siswa atau peserta didik SMP 3 Pangkalan Pinti ini dibandingkan tahun 2022 terjadi peningkatan. Jadi data rapor pendidikan ini diambil dari hasil AKM atau ANBK tahun 2022. Jadi di kemampuan literasi ini dinilai dari kemampuan peserta didik terhadap teks sastra dan teks informasi. Di sini kita mengalami peningkatan sehingga hasil dari ANBK tersebut rapornya berwarna hijau. Kemudian yang kedua, kemampuan numerasi siswa atau numerasi peserta didik dibandingkan tahun 2022 terjadi peningkatan. Jadi dari kemampuan numerasi ini bisa kita lihat bahwa pemahaman siswa kita terhadap domain, bilangan, aljabar, dan geometri terjadi peningkatan. Dan ini merupakan peningkatan paling tinggi di antara dimensi-dimensi yang lainnya. Kemudian dari karakter peserta didik atau karakter murid, kita masih dikategorikan sebagai baik, namun sebenarnya itu terjadi penurunan dibandingkan tahun 2022. Kemudian pada dimensi yang lain yaitu kondisi keamanan sekolah, rapor pendidikan sekolah kita sudah baik sebenarnya, namun dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi penurunan. Jadi di sini iklim keamanan sekolah kita
pemahaman dan pengalaman atas yang bisa mengganggu fisik dan mental terhadap siswa kita boleh dikatakan sudah dikatakan baik. Namun dibandingkan dengan hasil ANBK tahun 2022 itu terjadi penurunan. Kemudian kondisi kebinekaan sekolah. Kondisi kebinekaan sekolah rapornya juga baik, terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2022 sehingga kita dikatakan capaian terbaik. Kemudian yang terjadi penurunan yang sangat tinggi atau sangat datanya sangat rendah itu mengenai kualitas pembelajaran. Di sini masih berwarna kuning atau sedang. Nah, ini ada mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Sehingga di sini pada kualitas pembelajaran ini menggambarkan metode pembelajaran, kemudian pengelolaan kelas, kemudian dukungan fisiologis terhadap siswa. Nah, ini merupakan sesuatu yang paling perlu kita tingkatkan, atau di dalam PBD ini merupakan prioritas yang harus kita benahi. Jadi itu mungkin Bapak Ibu mengenai rapor pendidikan kita. Jadi mungkin silakan Bapak Ibu mungkin bisa memberikan gambaran terhadap peta atau rapor pendidikan kita ini, sehingga kita nanti pada PMO yang akan datang kita bisa menyepakati kira-kira apa yang akan kita ambil atau topik apa yang bisa kita pilih untuk dilakukan PMO. Silakan Bapak Ibu, mungkin bisa saya tayangkan sampai Bapak Ibu. Jadi di PMO ini ada beberapa topik yang akan perlu kita pilih. Nah, ini Bapak Ibu yang topiknya dan subtopik yang mungkin ini bisa kita pilih berdasarkan hasil pemetaan rapor pendidikan kita. Silakan Bapak Ibu. Yang dipilih berapa, Pak? Untuk topik satu topik, kemudian subtopiknya 2. Jadi berdasarkan, silakan mungkin Bapak Ibu bisa berkomentar mengenai rapor pendidikan kita dulu mungkin ya. Setelah itu baru kita nanti fokus pada topik yang akan kita pilih dalam PMO kita nanti. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Bu Beta ingin tidak kembali ke rapor tadi, Pak. Saya tertariknya dengan kualitas pembelajaran ini. Dia turun berarti tahun ke PMO 2022 ini turun gitu ya, ya. betul. Ini dinilai dari metode pembelajaran, pengelolaan kelas, dan dukungan psikologis kepada perlu, bahkan sampai membuat catatan paling perlu ditingkatkan. Ini saya mengetahui. Oke. Berarti, Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu Bu Beta tadi menyoroti mengenai kualitas pembelajaran. Jadi berdasarkan data ini merupakan yang terjadi penurunan paling tinggi dan perlu ditingkatkan. Dan perlu juga saya tayangkan di sini mengenai rapor kita yang secara utuh, di mana di sini ada prioritas rekomendasi yang perlu dibenahi. Nah, ini Bapak Ibu, kalau berdasarkan ini rapor yang utuh tadi, kalau tadi kan berupa poster. Jadi di sini yang menjadi prioritas itu adalah yang pertama adalah kualitas dan metode pembelajaran. Jadi di mana akar masalahnya merupakan pada metode pembelajaran. Nah, mungkin Bu Beta telah memberikan gambaran. Saya rasa saya mungkin sedikit sepakat atau boleh dikatakan untuk memperbaiki hasil rapor kita untuk ANBK tahun 2023 nanti, supaya kualitas pembelajaran kita tidak terjadi penurunan lagi dan terjadi peningkatan di diri pendidik dan tenaga pendidikan, sehingga kita nanti bisa memperbaiki rapor pendidikan kita. Gimana mungkin Bapak Ibu yang lain bisa memberikan gambaran?
ya. Jadi berdasarkan diskusi kita, berdasarkan permasalahan yang ada di sekolah kita, maka mungkin kita sepakati saja bahwa PMO kita mengambil topik itu mengenai peningkatan kapasitas guru. Ya Bapak Ibu ya. Nah di sini kan untuk strategi pemecahan masalahnya atau strategi untuk implementasinya, di situ ada subtopiknya. Kita harus memilih 2 topik dari 7 topik yang ada ini. Nah sekarang kita bagaimana solusi untuk meningkatkan kualitas pelajaran tadi, yang mana yang akan kita lakukan? Silakan Bapak Ibu berikan tanggapannya. Silakan. Jadi di sini ada in-house training berkelanjutan, kemudian ada forum diskusi dan berbagi antar guru, kemudian pelatihan melalui PMM, platform Merdeka Mengajar, kemudian studi tiru, yang kelima komunitas belajar dalam sekolah dan antar sekolah, guru membaca literatur, kemudian yang ketujuh penguasaan digital untuk pembelajaran. Silakan Bapak Ibu, ini terutama Bapak Ibu yang terlibat di Dewan Komite Pembelajaran. Mungkin Pak Andika ada yang bisa diberikan masukannya, silakan Pak Andika. Atau Bapak Ibu yang lain juga bisa mungkin memberikan. Kalau ada nomor 1, misalnya di nomor 1 IHT itu, apa yang mau dibahas nanti di sana? Misalnya ya. IHT, jadi nanti kalau IHT kita lakukan, kita juga nanti akan kita sepakati bersama IHT apa yang kita lakukan. Bisa saja mungkin metode pembelajaran. Nah, jadi kita bisa mendatangkan instruktur dari luar atau bahkan dari kita dalam sendiri yang memiliki penguasaan model-model pembelajaran, mungkin dia lebih baik dibandingkan yang lain. Itu mungkin bisa juga nanti IHT ini nanti juga berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Jadi kan kita ujungnya nanti kita muaranya adalah akan peningkatan kualitas pembelajaran. Oke, jadi itu Bu Peta memberikan gambaran, mungkin salah satunya adalah dengan melaksanakan IHT. Mungkin tadi Bu Devi ada juga, silakan Bu Devi. Kalau Eka tertarik ke nomor 7. Oke, 7 Devi 5 dan 7. Eka 7. Nomor 7 ya, penguasaan digital untuk pembelajaran. Yang lain? 1 dan 7 itu berkesinambungan nggak gitu Pak? 1 dan 7 itu tidak berkesinambungan. Jadi yang di sini dikhususkan kepada penguasaan digital. Jadi mungkin kita bukan melaksanakan IHT, bisa saja workshop untuk melaksanakan pembelajaran berbasis digital. Nah, mungkin itu. Jadi kita sepakati yang 7 dan 1. Oke, jadi kita sepakati Bapak Ibu ya. Jadi itu kesepakatan kita Bapak Ibu untuk PMO kita akan melaksanakan in-house training secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua topiknya adalah penguasaan digital untuk pembelajaran. Nah, jadi demikianlah Bapak Ibu PMO kita pada siang menjelang sore hari ini. Kita sepakati kita akan mengambil topik peningkatan kapasitas guru dengan subtopik in-house training berkelanjutan dan penguasaan digital untuk pembelajaran. Rasa cukup sekian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.